loh Nang. Iya, masih lemas semua di Iya, di kita rumah lihat ya. gak semangat itu di rumah. Iya, Oke, kita sapa lagi yuk. Yo. Shalom adik-adik. Shalom Minang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita ibadah, kita berdoa saat teduh dulu kita di rumah masing-masing. Yang serius doa saat teduhnya. Oke Nang? Oke. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita panggil Nang Laskar Kristus biar Ya, biar semangat dulu Ya. adik-adik di rumah ya. Jangan Berdiri. ada yang lemas. Oke. Oke. 1, 2, 3, Laskar Kristus. Yes. Oke, kita mau bernyanyi tapi kita panggil musik dulu si Abang. Kita buat telunjuk kita. 1, 2, 3, musik. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Yang semangat ya, di rumah yang semangat. Kita bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita masih bernyanyi dari 585. Mari beribadah. Ya, yang semangat ya Yang adik-adik. semangat. Kita buat gerakannya ya dek di rumah ya. Kita buat gerakannya. Kita manortor dulu di rumah ya. Mari beribadah pada Tuhan. Amin haleluya. Yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Amin haleluya. Mari sujud menyembah di hadiratnya. Amin haleluya. Yang maha agung dalam kehidupan kita. Amin haleluya. Nyanyikan 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 amin haleluya. Oke, sebagai bentuk ucapan syukur kita, Nang, Iya, yang kita untuk ajak yang dulu berulang anak sekolah tahun. minggu tepuk tangan di rumah. Ayo, 1, 2, 3, ya. Yang semangat ya, adik-adik yang semangat ya. Bentuk pujian kita, syukur Iya, kita syukur kepada kita Tuhan. kepada Tuhan. Bahwa sampai saat ini kita masih sehat. Oke. Oke, sebelum kita masuk ibadah, kita mau ucapin Yang untuk yang berulang ulang tahun. Iya, sama orang tua kita juga loh, Nak. Iya, iya. bisa. Ah, kita Sama undang untuk berdiri. GSM juga. Iya. GSM yang berulang tahun. Iya,
kita undang berdiri anak sekolah minggu dan orang tua kita di Dan rumah. GSM-nya juga. Ya kita mau berdoa dengan ucapan kita. Yuk kita ucapin yang nak. Yuk. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kita mau menyanyikan dari buku nyanyian 453 ayat 1. Oke. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, dinyanyikan selamanya. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Oke nah, kita mau berdoa nah. Ayo sebelum kita berdoa, bagaimana sikap doanya, Dek? Udah biasa ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Oke, kita berdoa. Segala puji hormat syukur kepadamu ya Tuhan yang memberikan kepada kami nafas kehidupan sampai saat ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, bahkan boleh kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah lewat Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati kami sehingga kami Tuhan menyanyikan pujian dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami mau memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal abadi untuk selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oke, salam adik-adik yang di rumah. Loh, kok nggak dijawab Inang? Sekali lagi Inang ulang ya. Salam adik-adik yang di rumah. Shalom Tante. Oke, sebelum kita mulai ibadah adik-adik, persiapkan dulu buku nyanyiannya, Alkitabnya dan katekismusnya. Oke, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 591 ayat 1 dan 2. Nanti ayat yang kedua bangkit berdiri ya adik-adik. Putri Sion
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ayo anak-anak yang di rumah, kita bacakan Tita ke-9 dan maksudnya. Yang punya katekismus di rumah nak, dibuka ya. Sama-sama dengan Inang ya sayang. Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian kita berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 683 ayat 2 sambil berdiri. Marilah kita sama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 214 ayat 1. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar Dia berfirman, datanglah padaku. Tinggalkan kegelapan, yakinlah padaku. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Kita akan membacakan ayat bulanan di bulan November. Semuanya sudah tahu ya nak? Ayo dibuka dulu Alkitabnya dari Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24 yang sudah membuka Alkitab diikuti ya nak? Ayat bulanan di bulan November
Amos 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 471 ayat 3 sambil berdiri. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Oke adik-adik, kita dengarkan warta untuk minggu ini ya. Kita masih tetap beribadah online ya adik-adik ya. Tapi walaupun kita beribadah online, adik-adik harus semangat ya. Berpakaian rapi, tetap membuka Alkitabnya, tetap bernyanyi, dan membawa katekismusnya. Oke, sudah dengar-dengaran adik-adik? Harus berpakaian rapi dan semangat. Oke, kalau mendengarkan firman Tuhan, tetap dibuka Alkitabnya. Oke, demikian adik-adik warta kita untuk minggu ini. Sedikit ada tambahan dari Inang. Minggu kemarin kan Inang Bibel Pro kita yang Inang baru temu orang sudah permisi dari gereja kita. Inang itu sudah pindah tugas. Tapi adik-adik, Inang itu pindah, Inang baru ketemu orang, ada lagi Inang penggantinya yang baru juga Inang Bibel Pro. Oke, untuk Inang Bibel Pro kami berikan waktu dan kesempatan. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kurang semangat. Shalom buat anak-anak kami sekolah minggu di rumah. Shalom Inang. Iya, mudah-mudahan
semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dalam keadaan sehat, semua bersukacita walaupun kita tidak berjumpa di gereja pada hari ini. Perkenalkan, saya Bibil Frau Rosliani Borlumba Tobing yang sudah melayani mulai hari Minggu kemarin di gereja kita HKBP Mahanaim. Inang menggantikan Inang Bibil Frau kita yang sudah pindah ke HKBP Lawideski Resort Lawideski. Jadi pada saat ini kita bersama-sama untuk memuji Tuhan dan untuk kedepannya semoga kita diberikan Tuhan kesehatan, Inang bisa melayani anak-anak sekolah minggu di HKBP Mahanaim dan juga bisa berkomunikasi melalui kalau ada Facebook atau lain sebagainya, juga kepada guru-guru sekolah minggu, kiranya kita dalam keadaan sehat, kita sama-sama melayani anak sekolah minggu. Demikian perkenalan Inang pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, kita lanjutkan ibadah kita ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1. Nomor 28 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang selalu kami puji di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Bahkan hari ini melalui ibadah ini kami merasakan kasih itu, dan kami mau memuji kasih-Mu yang besar. Biarlah melalui ibadah saat ini, kalaupun ibadah kami masih harus melalui ibadah online, tapi kami percaya sukacita kami nyata karena kasih Tuhan benar-benar nyata dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti dan melaluinya kami dikuatkan menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini bersama saya, pendeta yang tidak asing lagi, Pendeta Yobel Sihombing, yang akan membawakan firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Oke, masih semangat? Masih semangat? Kayaknya belum. Ada yang gak sarapan gak tadi? Atau belum mandi? Amang lihat masih ada biluknya. Tahu biluk gak? Biluk apa? Kotoran yang di mata, berarti gak mandi kan? Oh, mandi ya. Oke, mari Amang mau sapa dulu. Selamat hari Minggu adik-adik.
Inang gali-gali. Macam mananya? Tapi sarapan tadi. Oke, sekali lagi. Amang lihat itu yang baju biru nggak semangat. Yang baju putih agak-agak semangat. Nah, gitu. Itu yang keriting baru semangat. Nah, iya. Semua semangat. Oke? Sekali lagi. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Wah, terdengar sampai sini. Sampai ke Mahanaim ini terdengar. Oke, mantap. Kalaupun kita masih ibadah online, Amang percaya kita tetap semangat. Lihat tadi guru-guru sekolah minggunya semangat kan. Amang aja tadi di tempat duduk juga semangat joget-joget. Ya, oke. Apalagi kita kedatangan inang Bible Pro yang baru, harus tambah semangat. Oke? Kita buka firman Tuhan kita dari kitab Yesaya. Ya, kitab Yesaya di Perjanjian Baru bukan? Apa? Iya benar, Perjanjian Lama. Soalnya Amang lihat ada yang buka Perjanjian Baru. Sampai tahun depan nggak dapat itu di Perjanjian Baru. Ya, kitab Yesaya, buka pasal 11. Oke, ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Oke, kita baca 2, 3 ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Itulah firman Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih, kita tahu minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November, ya kan? Biasanya kita sekolah minggu di bulan-bulan ini sibuk ngapain coba? Sibuk latihan. Di gereja selalu penuh. Ada latihan liturgi, latihan nortor, latihan joget-joget, ya kan? Pasti kalian merindukan itu. Amang juga. I miss you so much. Biar agak ke barat-baratan sedikit dia. Nah, pasti kita merindukan suasana itu. Biasanya bulan-bulan ini kita sibuk mempersiapkan baju, mempersiapkan sepatu berlampu-lampu. Tapi karena si koronce ini, kita harus ibadah seperti ini. Tapi saya percaya, kalaupun kita tetap di situasi seperti ini, jangan kendurkan semangatmu. Nah, artinya apa? Kalaupun kita dalam situasi COVID-19 yang membuat kita harus mengalami banyak masalah, banyak keterbatasan, belajar online, ibadah online, tidak bisa keluar sembarangan. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan sebuah kabar sukacita. Nah, kenapa harus kabar sukacita? Karena saya yakin adik-adik sekolah minggu dan kita semua lebih suka dengar kabar baik daripada kabar buruk, iya bukan? Udah situasi buruk, dapat kabar buruk kan gak enak kan? Tapi di situasi kita yang saat ini sedang kurang baik, tapi kita dengar berita baik kan mantap dia. Mana adik pilih? Suka dengar kabar baik atau kabar buruk? Amang yakin kita semua lebih senang mendengar kabar baik. Contoh, kabar baik itu kabar seperti apa? Datang kabar bilang, selamat kamu juara 1. Itu kan kabar baik. Selamat kamu naik kelas. Selamat kamu dapat ini. Nah, itu kabar baik. Dan firman Tuhan yang Amang bacakan dan kita bacakan tadi itu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang datangnya seorang raja. Itu kabar baiknya. Iya kan?
Amang dulu tahun lalu, tahu kan? Tahun lalu kan Bapak Jokowi datang ke Batam ini. Mendengar kabar Bapak Jokowi datang ke Batam ini, senangku begitu besar. Nah, harusnya lebih daripada itu. Kalaupun kita saat ini lagi COVID, banyak keterbatasan, kita susah, tapi dengar berita, tenang, Raja akan datang, katanya. Tenang, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Seharusnya kita bersuka cita. Nah itu kabar baik. Dan saya yakin adik-adik sekolah minggu semua lebih senang dengar kabar baik. Kabar baik dari orang tua, dari guru sekolah minggu, dari guru-guru di sekolah. Pasti lebih senang dengar kabar baik. Maka firman Tuhan hari ini berkata, kalaupun kita sedang di COVID-19 ini, kabar baiknya apa? Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan hadir. Karena minggu ini kita sudah minggu Advent. Advent artinya menantikan. Masa-masa penantian. Jadi itu kabar baiknya. Mari bersuka cita. Kalaupun saat ini kita harus Natal ibadah dari online, tetap bersuka cita. Karena ada kabar baik. Gitu. Pasti Amang mau tanya. Contohnya ada anak-anak lagi nangis. Mana mamaku? Katanya kan. Rupanya ketika dia bilang tenang, mama mau datang bawa goreng. Pasti anak-anak yang nangis tadi langsung, oh iyanya, langsung pelan nangisnya. Karena dia mendengar kabar baik. Nah saat ini kita sedang keadaan situasi yang tidak baik gara-gara si koronce ini, COVID-19 ini. Maka firman Tuhan berkata, hei adik-adik sekolah minggu, jangan takut. Kuasa Tuhan mau dinyatakan. Kasih Tuhan akan hadir. Nah itu yang pertama. Bersukacitalah karena kabar baik tentang kedatangan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kasih Tuhan akan nyata. Nah yang kedua seperti yang Amang katakan tadi, ini minggu Advent. Masa penantian. Masa menanti. Ya kita bukan menanti kelahiran Yesus karena Yesus sudah lahir, bukan? Yesus sudah lahir. Itu yang selalu kita rayakan tiap tahun. Lalu penantian yang bagaimana yang kita nantikan? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, walaupun seperti itu, kalau kita menantikan Yesus dan masa-masa penantian, kita sekarang lagi menantikan dunia ini pulih, menantikan vaksin itu ada, menantikan kapan kita datang ke sekolah, menantikan kapan datang ke gereja, menantikan kapan berjumpa dengan kawan-kawan. Maka apa yang perlu kita lakukan di masa penantian? Firman Tuhan berkata, harus ada hikmat, harus ada takut akan Tuhan, harus ada pengertian. Artinya, kalau menanti itu harus tetap sabar, tetap berkarya. Ya kan? Ada nggak di sini adik-adik menanti nggak sabar? Ma bikinin susu, cepat lama, langsung marah-marah. Mama ini pun, gitu. Terus nggak sabaran. Bukan seperti itu. Kita sekarang sedang menantikan, terlebih menantikan virus, menantikan dunia ini pulih dari virus corona. Yang penting kita lakukan apa? Sabar, tetap berhikmat, tetap lakukan pekerjaanmu, tetap belajar, tetap semangat, tetap beribadah, tetap hormati orang tua. Jangan jemu-jemu belajar walaupun harus dari online. Kan gitu. Contoh, kalau orang tua kita pergi, lalu kita menunggu di rumah, cobalah tunggu hanya duduk-duduk aja. Pasti kau bosan. Pasti kau marah-marah, marungut-ungut, yang lamaan, pasti gitu. Tapi coba tunggu mama datang sambil kau cuci piring, sambil belajar, pasti nggak terasa. Mama udah datang, nggak terasa. Kenapa? Karena kamu menantikan mama datang sambil punya aktivitas. Jadi di minggu-minggu Advent ini, ketika mungkin kita belum bisa datang di gereja, ke sekolah, nantikan dunia ini pulih. Karena tadi berita sukacitanya apa? Percayalah, Raja kita akan datang. Pemulihan akan nyata. Menantikan itu apa yang harus kita lakukan?
beraktivitas, belajar, berdoa. Lakukan apa saja yang baik. Jangan lakukan hal-hal yang tidak baik. Lakukan apa saja yang baik. Sehingga ketika dunia ini pulih, tak terasa ternyata kasih Tuhan benar-benar nyata. Dan yang ketiga, yang kita nantikan adalah katanya Raja Damai. Raja yang adil. Raja yang penuh kasih. Nah, untuk itu ketika kita menantikan Raja yang damai, yang penuh kasih, ketika kita sedang mendengarkan berita baik, maka firman Tuhan mengajak adik-adik sekolah minggu, mari menyampaikan kabar-kabar baik juga gitu. Contoh, ada mau datang. Ya siapa yang mau datang itu harus kita beritakan dengan cara memberitakan kabar baik juga. Kalau saya mendengar, hai, Kristus mau datang, lalu saya juga harus menjadi pemberita kepada orang, hai, Kristus juga mau datang, seperti itu. Jadi adik-adik juga mau dipakai firman Tuhan hari ini menjadi pemberita kabar baik bagi orang. Contoh, kalau mama saat ini lagi mengeluh, capek, kerja di rumah, bilang sama mak, percayalah, kuasa Tuhan akan nyata. Gitu. Nanti kalau mama, pamalo-malohok kok, kata, nanti aku bilang sama Mang Pendeta Yobel lo yang ngomong, gitu kan. Kalau bapak lagi merungu-tunggu, marah-marah di rumah, Pak, jangan marah, COVID akan berlalu, gitu. Oke? Nah, itu 3 pesannya. Ingat ya, yang pertama, berbahagialah karena kabar sukacita hadir. Apa itu? Dunia ini akan pulih, kasih Tuhan akan nyata. Yang kedua, nantikanlah dengan cara apa? Beraktivitas, belajar, berdoa, berkarya, lakukan yang baik. Dan yang ketiga, jadilah anak-anak pembawa berita damai. Karena Raja yang mau datang adalah Raja Damai. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk Natal. Jangan kurang semangatnya. Kalaupun kita Natal di tengah-tengah COVID, pasti lebih ada sensasinya, ada kenikmatan tersendiri. Tetap bersuka cita, tetap pakai baju baru, tetap berharap baru, dan tetap bersemangat. Mari narayakan Natal tahun ini karena kita percaya bumi ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan berkata kepada si koronce itu, dada corona tulobangako, gitu dia. Oke? Percayalah, kasih Tuhan nyata, kita kembali bersuka cita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajari kami, kalaupun saat ini kami dalam situasi yang kurang baik, tapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan selalu menjadi kabar baik bagi kami. Ajari kami untuk selalu bersuka cita, kalaupun pandemi ini belum berakhir, tapi firman-Mu berkata, dengan kedatangan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan akan dinyatakan. Kuasa-Mu melebihi apapun. Untuk itu biarlah situasi saat ini tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami, tapi kami terus bersemangat menantikan Engkau, menantikan kuasa-Mu dengan terus beraktivitas, belajar, berkarya, melakukan hal-hal yang baik. Dan kami Tuhan pakai menjadi anak-anak pembawa kabar baik juga, pembawa berita damai juga bagi orang-orang di sekitar kami. Perajari kami Tuhan, kalau di tahun ini kami tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi biarkan kami tetap bersuka cita, biarkan kami tetap memiliki semangat yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, karena Kristus juga akan lahir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, berkati gereja-Mu, berkati guru-guru sekolah minggu. Dan saat ini kami bersuka cita kedatangan Inang Bivelpro yang baru Lemban Tobing, berkati juga beliau dalam pelayanannya. Kami percaya gereja-Mu akan tetap bersemangat bersuka cita melayani kami anak-anak sekolah minggu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami dikuatkan, dimenangkan, dipulihkan, dan merasakan sukacita selalu. Ampuni kami Bapa, di dalam Yesus Kristus
Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita persembahan, sekarang persiapkan dulu persembahannya. Yuk, keluarkan persembahannya. Lalu kita angkat persembahan kita ucapkan 1, 2, 3 ya. Upeleo mapeleaku dang margabus au Tuhan. Sekarang kita buka buku nyanyian kita dari buku nyanyian nomor 40 ayat 1 dan ayat 2. Nanti ayat yang kedua adik-adik bangkit berdiri ya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.